Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusah Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wahadakumullah wahafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wahadakumullah wahafizakumullah. Mari kita awali taklim kita hari ini, hari Sabtu, memasuki hari yang ke-15 kalau tidak salah di bulan Jumadil Ula. Betul enggak ya? 15 Jumadil Ula, betul enggak? 15 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-16 di bulan November, betul ya? 16 November ya? 16 17 16 ya, 16 November 2024. Taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-609. Mari kita awali taklim kita yang ke-609 pada hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, paman bibi kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, juga untuk kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Semoga mereka selama berada di alam barzah, selama berada di alam kubur, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman sorga, dan mereka mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, serta diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Dan kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita
yang sampai saat ini mereka masih sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, juga yang sedang bekerja. Kita doakan semoga anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, mereka semuanya oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha, yang berguna, minimal berguna bagi dirinya, bagi keluarganya, maksimal berguna bagi umat manusia dan agama. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atafatan yaji ratal alamin ya Atafatan yaji ratal alamin ya uailal judi wal karami Allahul kafi Rabbunal kafi Allah qasadna al-kafi wajadna al-kafi likullin kafi kapana al-kafi Allah wa ni'mal kafi alhamdulillah.
sya'ni wa daraji adabata yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita hari ini merupakan taklim pertemuan yang ke-609. Sehat. Al-Fakir ingin menyampaikan materi taklim tentang praktek atau kaifiat atau tata cara berwudu yang telah dicontohkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila wudu yang kita lakukan sesuai dengan wudu yang dicontohkan oleh beliau, demikian pula apabila sholat yang kita kerjakan juga sesuai dengan sholat, dengan praktek sholat, dengan tata cara sholat yang dicontohkan oleh beliau, insya Allah yakin ditinjau secara disiplin ilmu, yaitu ilmu fikih, insya Allah yakin wudunya benar, sholatnya pun benar. Karena wudunya maupun sholatnya sesuai dengan wudu dan sholat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda dalam masalah sholat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu ini fi'il amar yang di ujung kalimat terdapat wawul jam'i. Jadi hitobnya ditujukan kepada
seluruh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu, salatlah kalian. Kama, sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihatku usolli, dalam keadaan salat. Maksudnya salatlah dengan salat seperti yang telah dipraktekkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hal berwudu. Berwudulah kalian sebagaimana wudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum Al-Fakir menyampaikan materi tentang praktek atau kaifiat tata cara berwudu yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, mari kita lihat firman Allah, ayat Al-Quran yang memerintahkan, yang mewajibkan kepada kita agar kita berwudu sebelum kita melakukan sholat. Jadi berwudu sebelum melakukan sholat adalah perintah Allah. Terdapat dalam Al-Quran surah yang kelima, yaitu surah Al-Ma'idah, juz yang ke-6, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini ayatnya. Ayat ini terdapat dalam surah yang kelima, yaitu surah Al-Ma'idah, yang artinya hidangan. Juznya di juz yang ke-6, ayatnya ayat yang ke-6. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah, cucilah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Itu batas minimal. Tapi kesunahannya enggak sampai siku. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan usaplah kepala kalian dengan air wudu, wa arjulakum, dan basuhlah, cucilah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Itu batas minimal yang wajib dibasuh. Namun kesunahannya tidak sampai kedua mata kaki, boleh sampai betis. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini isinya menjelaskan tentang 4 macam anggota wudu yang wajib dibasuh. Jadi ada 4 macam anggota wudu yang hukumnya wajib dibasuh. Apabila tidak dibasuh, mengakibatkan wudunya menjadi tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun menjadi tidak sah. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada 4 macam anggota wudu yang wajib dibasuh ketika kita berwudu. Di mana keempat-empatnya ini hukumnya wajib, dan ini termasuk pardunya wudu. Termasuk pardunya wudu. Jadi min furudil wudu'i, termasuk dari sebahagian pardunya wudu. Fardu itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan di dalam berwudu. Apabila salah satu dari keempat anggota wudu tersebut tidak dibasuh tanpa adanya ujur, bi ghairi ujrin, maka secara hukum
wudunya dinilai tidak sah. Adapun 4 anggota wudu tersebut yang wajib dibasuh berdasarkan Al-Quran surah 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 6. Yang pertama adalah al-wajhu, muka, wajah, pes. Bahasa Inggrisnya pes, tulisannya pace, pes, wajah. Yang kedua adalah al-yadain, kedua tangan, ma'al mirfaqain, beserta kedua sikunya. Yang ketiga adalah ar-ra'su, kepala. Kepalanya kepala yang di atas, bukan kepala kecil yang di bawah, bukan. Itu beda lagi. Yang keempat, ar-rijlain ma'al ka'bain, kedua kaki beserta kedua mata kakinya. Inilah 4 macam anggota wudu yang wajib dibasuh, yang wajib dicuci. Sedikit pun tidak boleh ada yang terlewatkan. Karena pernah ada sahabat Nabi berwudu, pas di punggung telapak kakinya ada sebesar uang logam yang tidak terkena air wudu. Dan itu ketahuan sama Nabi. Lalu kata Nabi, kamu harus berwudu lagi. Wudumu yang tadi tidak sah. Karena ada anggota wudu yang wajib dibasuh, kamu basuh, namun ada sedikit yang tidak terkena air wudu, maka wudumu tidak sah. Maka kita disunahkan ketika mencuci kaki, disunahkan kan digosok-gosok di sela-sela jari-jarinya dengan jari tangan, supaya merata air itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedangkan anggota wudu yang lainnya seperti telapak tangan, rongga mulut, lubang hidung, dan kedua telinga, itu termasuk anggota wudu yang sunnah untuk dibasuh dalam berwudu, agar supaya wudunya menjadi sempurna. Jadi patokan wudu yang sempurna menurut ilmu fikih adalah ketika kita berwudu, selain kita memenuhi atau mengerjakan fardu-fardunya wudu, juga kita melaksanakan kesunahan-kesunahan wudunya. Dilaksanakan baik kesunahan wudu yang sunnah dilakukan sebelum kita berwudu, maupun kesunahan wudu yang ada di dalam wudu, dan ataupun kesunahan wudu yang sunnah dilakukan manakala kita selesai berwudu, seperti membaca doa sesudah wudu. Itu termasuk bagian dari kesunahan wudu, itu satu paket. Nah, kalau seluruh kesunahan-kesunahan wudu dikerjakan dan keparduan wudu juga dipenuhi, insya Allah secara disiplin ilmu fikih, insya Allah wudu yang kita kerjakan akan dinilai sempurna. Sehingga tatibul faraid bin nawafil, sempurnakan yang fardu dengan mengerjakan yang sunnah. Seluruh ibadah fardu, seluruh ibadah yang hukumnya wajib pasti diiringi dengan ibadah yang sunnah. Fungsinya untuk menyempurnakan yang wajib tersebut. Contoh, sholat fardu 5 waktu diiringi dengan rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Fungsinya qobliyah ba'diyah untuk menyempurnakan sholat fardu tersebut. Begitu. Demikian pula puasa Ramadan diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Fungsinya untuk menyempurnakan pahala puasa Ramadan yang kita kerjakan selama 1 bulan di bulan Ramadan, dengan tarawih malam harinya dan sebagainya. Semuanya begitu, pasti itu. Maka sempurnakan ibadahmu yang wajib dengan mengerjakan yang sunnah, agar ibadahmu menjadi sempurna. Kalau yang wajib-wajib saja, itu pokok modal. Ibarat dagang belum dapat keuntungan, baru modal. Nah, kalau dikerjakan yang sunnah-sunnahnya, itu ibarat dagang sudah dapat keuntungan. Makanya para wali, para aulia Allah, mereka menganggap perkara yang sunnah dianggap wajib oleh mereka, sehingga mereka tidak berani meninggalkan perkara sunnah, apalagi yang wajib. Itulah para wali. Makanya mereka pantas menjadi waliullah, kekasih Allah, karena mereka suka mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib udah biasa bagi mereka. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun
mengenai praktek tata cara berwudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang telah diterangkan di dalam sebuah hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan oleh Imam Bukhari. Saya baca hadisnya ya, lumayan panjang hadisnya. An Humran anna Utsman da'a bi wudu'in fagosala kaffai salasa marratin summa tamad madha wastan syaqqa wastan syara summa gosala wajhahu salasa marratin summa gosala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marratin summal yusra misla jalika summa masaha bi ra'sihi summa gosala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marrat summal yusra misla jalik summa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i haja muttafaqun alaih. Nah, itu hadisnya. Ini hadis kalau kita perhatikan isinya itu menerangkan tentang praktek tata cara berwudu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah dan tidak akan pernah melihat wudunya Rasulullah. Kenapa? Karena kita hidup tidak satu zaman dengan beliau. Beliau hidup 14 abad yang lalu. Kita baru hidup sekarang. Enggak mungkin kita bisa melihat wudunya Rasulullah secara langsung dengan mata kepala kita. Tidak mungkin kita melihat wudu beliau, prakteknya seperti apa, salat yang beliau kerjakan seperti apa, rukunya, takbiratul ihramnya, sujudnya dan sebagainya. Karena kita hidup tidak satu zaman, kita tidak akan pernah bisa melihat secara langsung karena beliau sudah wafat. Tapi praktek ibadah beliau, baik wudu, salat, semuanya diterangkan dalam hadis, maka kita wajib mencari ilmunya. Kalau kita tidak mencari ilmunya, dosa kita. Jadi ibadah harus didasari ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Demikian kata Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Juban, setiap orang yang beramal, beribadah tanpa didasari ilmunya, maka a'maluhu, amalnya itu, ibadahnya itu mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima. Pentingnya peranan ilmu dalam ibadah itu bisa menentukan sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan, sah atau tidaknya ibadah yang kita kerjakan, bahkan sempurna atau tidaknya ibadah yang kita lakukan itu sangat-sangat bergantung kepada ilmunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauh sebelum Allah perintahkan kita salat, jauh sebelum Allah perintahkan kita puasa Ramadan, jauh sebelum Allah perintahkan kita zakat, jauh sebelum Allah perintahkan kita ibadah haji, yang paling pertama kali diperintahkan oleh Allah adalah mencari ilmu. Ayatnya silakan lihat surat Al-Ankabut ayat 45, juga surat Al-Alaq. Iqra. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang tadi akan Al-Fakir artikan. Dari Humran, Humran itu nama sahabat Rasulullah. Dari Humran radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan mengajak untuk berwudu. Kemudian ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian ia berkumur-kumur atau madmadoh namanya. Lalu ia menghisap air ke lubang hidung, namanya istinsyak. Dan lalu menghembuskannya dari dalam hidung, namanya istinsyar. Lalu ia kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian ia membasuh tangan kanannya dan tangan kirinya masing-masing 3 kali sampai sikunya. Kemudian ia mengusap kepalanya. Kemudian ia membasuh kaki kanan dan kaki kirinya beserta kedua mata kakinya 3 kali. Kemudian ia berkata, yakni Utsman bin Affan berkata kepada
humran. Kata Utsman bin Affan, aku telah melihat secara langsung Rasulullah berwudu sebagaimana wudu yang aku lakukan ini. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan, beliau melakukan praktek wudu mengikuti wudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seluruh para sahabat Nabi, terutama Al-Khulafaur Rasyidin yang 4, yaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Utsman bin Affan, dan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, mereka seluruhnya secara langsung melihat wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti apa dan bagaimana, dan itu diikuti oleh mereka. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan, aku telah melihat Rasulullah berwudu sebagaimana wuduku ini. Nah, itu yang diceritakan dalam hadis ini, itu yang wajib basuh yang pokok-pokoknya aja. Kesunahannya belum. Baru yang pokoknya. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Miqdam radhiyallahu taala anhu dijelaskan, summa masaha bi ra'sihi wa ujunaihi jahirihima wa batihima. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusap kepalanya dan mengusap kedua telinganya, bagian luar dan bagian dalamnya. Karena dalam hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari Muslim itu tidak disebutkan bahwa beliau mengusap kedua telinganya, itu nggak disebutkan. Nah, adanya di hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Biar lengkap keterangannya gitu. Kalau kita hanya menemukan hadis yang tadi aja, bisa-bisa nanti kita enggak mencuci telinga. Karena dalam hadis tadi enggak ada diterangkan mencuci telinga Rasulullah. Jadi sumber hadisnya harus banyak, referensinya enggak cukup satu. Perlu kita ketahui bahwasanya mengusap kepala ketika berwudu yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kedua belah tangan yang dibolak-balikan dari kepala bagian depan, kemudian ditarik ke kepala bagian belakang, kemudian ditarik lagi ke depan. Nah, seperti itu Rasulullah. Kalau mengusap kepala aja gini, tarik, seret. Nah, itu seperti itu Rasulullah. Kita kadang-kadang cuma gini doang. Nah, itu enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Gitu. Kalau Rasul ditarik, air keran ditadahin, tarik ke belakang, lagi ke dia. Atau boleh langsung telinga, nggak apa-apa, langsung ke telinga boleh. Kalau mau mah, mau terpisah juga nggak apa-apa. Itu ada keterangannya. Bahkan Rasul langsung ke kuduk, langsung ke suduk. Nah, langsung ke kuduk, langsung telinga boleh, sekaligus sekali jalan gitu, boleh. Yang penting itu kan kesunahan aja. Kalau telinga sama kudukan. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu disapukan ke kuduk. Jadi dimulai dari kepala bagian atas, ditarik ke belakang gitu. Kemudian ditarik lagi ke sebelah atas kepala. Lalu disapukan ke kuduk. Nah, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa rasahu biyadaihi faqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami rasi summa bada bihima ila faqahu summa raddahuma ilal makanil ladzi bada minhu, rahul Bukhari wa Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha, beliau telah mengusap biadi dengan kedua belah tangannya. Itu. Ra'sahu akan kepalanya. Jadi masaha ra'sahu biadaihi. Masaha telah mengusap. Siapa tuh? Rasulullah fa'ilnya. Fa'ilnya mustatir wujub, takdirnya huwa, kembali kepada Rasulullah. Kalau menurut ilmu sorf, nah ilmu nahwu begitu. Jadi masa ini kan fi'il madi.
setiap fi'il madhi pasti menyimpan fa'il. Fa'il yang disimpan dalam kalimat masaha wajib disimpannya sehingga tidak terlihat tulisannya, tapi ada di situ. Namanya fa'il mustatir wujub. Takdirnya huwa. Huwa itu dilalahnya domir mufrad muzakkar gaib. Rujuknya kembali kepada Rasulullah. Jadi masaha telah mengusap Rasulullah, begitu maksudnya. Masaha telah mengusap Rasulullah rasahu akan kepalanya biyadayaihi dengan kedua belah tangannya dia begini. 3 kali sambil membaca doa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar wa adilni tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluka. Artinya, ya Allah haramkanlah rambutku. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah haramkanlah rambutku dan kulitku dari sentuhan api neraka. Artinya, ya Allah selamatkanlah aku dari sentuhan api neraka. Wa adilni tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Dan naungilah aku pada hari di mana pada hari itu hari kiamat tidak ada naungan kecuali naunganmu ya Allah. Itu doanya. Itu penting para jamaah. Jadi kalau kita baca doa wudu, camkan maknanya dalam hati supaya lebih khusyuk. Ya gimana mengucapkan arti aja nggak tahu. Insya Allah kalau yang tahu lebih rapih nanti ibadahnya. Baik para jamaah. Kemudian fa'aqbala bihima. Fa'aqbala bihima. Lalu Rasulullah SAW membolak-balikan kedua tangannya, kedua belah tangannya dibolak-balikan. Tak, balikan lagi, tak, balikan lagi, tak, nah gitu. Membolak-balikannya. Dimulainya dari sebelah atas kepalanya, berarti ini, dimulai dari sini. Kemudian disapukannya ke kuduknya, berarti ke sini. Kuduk ini kuduk. Lalu dikembalikannya summa raddahuma. Kemudian beliau mengembalikan kedua telapak tangannya ilal makanil laji badaminu, ke tempat semula, maksudnya ke sini lagi. Nah begitu. Itu praktek wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kita belum pernah melihat Rasulullah wudunya seperti itu, tapi diterangkan dalam hadis. Kita nggak akan tahu hadisnya kalau kita nggak ngaji. Nggak ada di pasar mah, di tukang sayur mah. Adanya di majelis ilmu. Apalagi di mall, di bioskop nggak ada keterangan seperti ini. Adanya di majelis ilmu di taman sorga. Man tawaddo'a kama umira sallallahu alaihi wasallam kama umira ghufira lahu ma taqaddama ma quddima min amalin. Nah ini Rasulullah bersabda, man barang siapa tawaddo'a yang berwudu kama umira sebagaimana yang telah diperintahkan olehku, wasolat dan ia mengerjakan solat kama umiro sebagaimana yang telah aku perintahkan, gufiro maka niscaya akan diampuni lahu baginya ma qadima min amalin, kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya yang telah dilakukannya akan dihapus oleh Allah dengan barokah wudu, mengikuti wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita berwudu sesuai dengan wudu yang dicontohkan Rasulullah, maka itu dapat melebur, menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar mah harus melalui pintu taubatan nasuha. Nggak bisa dosa besar dicuci dengan wudu saja, nggak bisa. Harus taubat dulu, taubat nasuha. Dan melaksanakan taubat nasuha juga memenuhi syarat yang 5. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bekas air wudu ini perlu kita ketahui, bahwasanya bekas air wudu ketika di alam dunia kelak di hari kiamat akan menjadi cahaya yang cemerlang, terang benderang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sanadnya dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalin
min asaril wudu'i faman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah begini, inna ummati, sesungguhnya umatku, yaktuna, mereka akan datang yaumal kiamati, pada hari kiamat, gurron muhajjalin, putih bersih berseri bercahaya wajahnya, gurron muhajjalin, min asaril wudu, dari bekas air wudunya ketika di dunia. Makanya sempurnakan wudunya, biar nanti cahaya juga sempurna di hari kiamat. Paman, maka barang siapa istata'a, yang mampu, minkum, di antara kalian, opo ayutila, memanjangkan atau melebarkan, gurotahu, pancaran cahayanya di hari kiamat, falyaf'al, maka kerjakanlah, maka lakukanlah. Nah, ini dasarnya. Jadi kalau yang diterangkan dalam Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah juz 6 ayat 6, dan yang diterangkan dalam hadis tadi riwayat Bukhari Muslim, itu yang pokok-pokoknya, yang wajib-wajibnya, yang wajib dibasuhnya. Tapi kesunahannya belum disebutkan. Sementara berdasarkan hadis ini kata Nabi, manis tato aminkum ayutila gurotahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian ingin melebarkan pancaran cahayanya dari kiamat, falyaf'al, maka lakukan. Artinya kita boleh ketika kita membasuh kedua tangan sampai pundak, sampai bahu, itu ada keterangan dalam Fathul Mu'in. Tapi posisi di rumah baru pakai handuk ke kamar mandi. Tapi kalau udah di kantor pakai kemeja, pakai dasi, aduh jangan, nanti basah kemejanya. Ini posisi di rumah kita. Setelah kita mandi, kita pakai handuk yang menutupi aurat handuknya. Handuknya yang gede, yang panjang, yang lebar. Jangan handuknya di atas lutut, itu masih kelihatan auratnya. Yang panjang, yang lebar. Nah, kita berwudu. Nah, ketika mencuci tangan sampai pundak, biar nanti keluar cahaya nanti di hari kiamat dari sini. Jadi kayak Batman gitu. Kayak Batman. Nanti buktikan saja dah. Masa Rasulullah bohong? Itu namanya apa namanya? Itolatul gurrah. Itolatul gurrah. Memanjangkan pancaran cahaya, melebarkan pancaran cahaya. Itu namanya itolatul gurrah. Jadi ada itolatul gurrah, ada itolatul tahjil. Itu dalam istilah fikih begitu. Ini di Sapinah enggak diterangkan. Ini diterangkannya ada di Fathul Mu'in. Makanya orang yang sudah ngaji Fathul Mu'in enggak mungkin kalah ilmunya dengan orang yang baru ngaji Sapinatun Najah, enggak mungkin kalah. Enggak mungkin. Karena Fathul Mu'in itu ibarat kuliahan. Kalau Sapinah ibarat SD. Gitu. Makanya ustadz-ustadz yang ngajinya baru sampai Sapinah, pasti dia kalau ada masalah nanya kepada ustadz yang sudah ngaji Fathul Mu'in, pasti itu. Pasti itu. Nah, itu saya rasakan banyak ustadz-ustadz yang bertanya kepada saya tentang ilmu fikih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah itolatul gurrah dan istilah itolatul tahjil. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis yang tadi kalau diartikan, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajah dan anggota badannya cemerlang bercahaya dari bekas air wudunya ketika di alam dunia. Maka oleh karenanya, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperlebar kecemerlangan pancaran cahayanya di hari kiamat, maka falyaf'al, maka hendaklah ia melakukannya. Seperti di Sapinah diterangkan cuma mengusap maksur syai'i minarosi, membasuh sedikit dari bagian kepala, cuma ini doang. Itu yang wajib. Tapi sunahnya Rasulullah ternyata ke belakang, ditarik lagi ke depan. Jadi semuanya kebasuh, kena air wudu semuanya. Itu lebih afdol daripada cuma gini doang. Apalagi cuma gini, cek cek cek. Itu ngudu apa? Ngudu kayak matuk beras. Itu air wudu harus sampai ke pori-pori kulit kepala. Jangan hanya sampai nempel ke rambut doang. Apalagi rambutnya gembel. Cuma sedikit lagi dibasuhnya, itu bisa nggak sah wudunya. Karena dalam ilmu fikih, jadi yang dibasuh itu kepala bukan rambut. Kalau umpama yang dibasuh rambut, bagaimana yang botak gak ada rambutnya? Nggak wudu-wudu dia tuh. Saya nggak mau wudu ah. Kenapa emang? Saya botak gak ada rambutnya. Karena yang wajib dibasuh rambut saya, bukan rambut yang wajib dibasuh, kepala. Makanya itu wudu ketika membasuh kepala, itu air wudu harus merembes ke pori-pori kulit kepala. Jangan hanya sekedar nempel di rambut, itu nggak sah wudunya. Nah, ini perlunya kita ngaji begini.
Jangan sampai kita sholat rajin, tahu-taunya di hari kiamat sholat kita tidak diterima oleh Allah gara-gara wudunya tidak benar. Nanti kita menyesal di hari kiamat nanti. Kalau sudah menyesal, ya kita sendiri yang rugi. Akhirnya kita dimasukkan ke neraka karena kita dianggap dihukumi orang yang meninggalkan sholat karena sholatnya enggak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam kitab Fathul Mu'in sedikit lagi tanggung bahasan terdapat keterangan yang menyatakan wasunnah dan disunahkan lan den sunataken lil mutawaddi'i bagi wong kang wudu opo itolatul gurrah ngelakoni itolatul gurrah wa itolatu tahjil dan itolatu tahjil. Jadi ada dua. Kita disunahkan satu melakukan itolatul gurrah dalam berwudu. Yang kedua kita disunahkan melakukan itolatu tahjil. Apa itolatul gurrah? Baik, kita artikan dulu. Dan disunahkan bagi orang yang berwudu melakukan itolatul gurrah dan itolatu tahjil. Itolatul gurrah itu tadi yang saya sampaikan, memanjangkan atau memperlebar pancaran cahaya nanti di hari kiamat dari bekas air wudu itu. Jadi jangan yang pokok mencuci tangan sampai siku ini pokok wajib. Nah, kita dibolehkan memperlebar, memperpanjang pancaran cahaya sampai ke pundak. Dan itu ada keterangannya di hadis ayat, di Fathul Mu'in juga ada. Gitu. Saya kalau wudu di rumah begitu sampai pundak, nggak sampai ini. Jadi nggak pas-pasan banget. Kita makan aja nggak pas-pasan nasi sama ikan aja ada tambahannya supaya sempurna makannya. Itu urusan tai, urusan nasi bedeng yang sempurna. Apalagi urusan wudu, urusan ibadah harus pengen sempurna kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wudu pas-pasan, lu sampai siku keterangannya diukur, digarisin dulu biar nggak lewat airnya. Masya Allah, ibadah aja sampai begitu pelitnya. Allah, ini nggak paham berarti, nggak ngaji. Baik. Jadi sekali lagi disunahkan bagi orang yang berwudu melakukan itolatul gurrah, yakni memanjangkan atau memperlebar gurrah, yakni memperlebar tempat memancarnya cahaya, dan memanjangkan tahjil. Tahjil itu adalah meratakan basuhan pada kedua bahu waktu membasuh tangan sampai kepada kedua bahu. Ini namanya itolatul tahjil. Meratakan basuhan sampai kedua bahunya ketika membasuh tangan. Itu namanya itolatul tahjil. Itu disunahkan itu. Dan meratakannya basuhan pada kedua betisnya waktu membasuh kedua kaki itu. Nah itu. Jadi membasuh kedua bahu ketika mencuci kedua tangan kanan dan kiri. Membasuh kedua betis ketika mencuci kaki kanan kiri, itu namanya itolatu tahjil. Dan itu ada keterangannya dalam kitab Fathul Mu'in. Baik. Adapun yang dimaksud itolatul gurrah adalah ayyagsila ma'al wajhi maqdama rasihi wa ujunaihi wasab atai unukihi. Agar hendaknya orang yang berwudu membasuh bagian depan kepalanya dan kedua telinganya dan kuduknya bersamaan dengan membasuh muka. Sedangkan yang dimaksud itolatul tahjil adalah ayyagsila ma'al yadaini ba'dal adudaini wa ma'arijlaini ba'dal saqaini. Agar hendaknya orang yang berwudu membasuh kedua tangannya bersamaan dengan membasuh kedua tangannya dan membasuh kedua betisnya bersamaan. Agar hendaknya orang yang berwudu membasuh kedua bahunya bersamaan dengan membasuh kedua tangannya dan membasuh kedua betisnya bersamaan dengan membasuh kedua kakinya. Itulah yang disebut itolatu tahjil. Baik itolatul gurrah maupun itolatu tahjil itu disunahkan agar hendaknya kita lakukan di dalam berwudu dalam rangka untuk menyempurnakan pancaran cahaya kita nanti di hari kiamat dari bekas air wudu. Karena kata Nabi, bekas air wudu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Di hari kiamat itu gelap gulita, kita butuh cahaya, butuh penerang. Sementara di sana nggak ada PLN. Ya cahayanya dari muka-muka kita ini, dari pancaran air wudu nanti. Gelapnya di hari kiamat itu lebih gelap daripada gelapnya di alam kubur.
Ada dua kegelapan yang pasti akan kita alami. Satu, kegelapan di alam kubur. Dua, kegelapan di hari kiamat. Dalam dua kegelapan ini kita butuh cahaya. Air wudhu akan menjadi cahaya buat kita nanti di hari kiamat. Demikian talim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir, semoga seluruhnya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Artinya semakin bertambah ilmu kita, semakin kita tawadu, semakin rendah hati, dan semakin rasa takut kita kepada Allah semakin luar biasa rasa takut kita kepada Allah. Demikian para jamaah, mari kita tutup talim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, barokahkanlah apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi subuh nggak ada, nanti bisa ada. Kemana udah? Iya, pagi.